Pemilik peternakan karena ingin mengejar burung gagak. Jadi letakkan orang-orangan sawah yang menakutkan di tengah ladang jagung. Tanpa diduga, keesokan paginya, dia menemukan di ladang jagung ada banyak mayat burung gagak. Dan yang lebih aneh adalah, jika ada orang menyinggung pemilik pertanian, mereka semua akan kehilangan nyawa mereka dengan cara yang mendebarkan. Selanjutnya, harta benda mereka semua akan dijatuhkan di sekitar orang-orangan sawah. Seiring dengan peristiwa mengerikan yang terjadi berturut-turut, pemilik peternakan juga secara bertahap berubah dari kejutan awal menjadi ketakutan. Bagaimanapun, semua ini adalah berkah dari boneka itu. Atau kutukan jahat. Karakter utama John adalah pemilik peternakan ini. Pekerjaan menanam jagung adalah satu-satunya sumber pendapatan bagi seluruh keluarga dia. Namun akhir-akhir ini John jatuh ke dalam kesulitan. Ladang jagung di pertanian mengalami kekeringan sekali dalam 100 tahun. Selain itu, mesin irigasi sudah tua dan tidak dapat diperbaiki, sehingga pasokan air tidak mencukupi. Yang membuat John lebih pusing adalah, saat jagung matang, akan menarik kawanan burung gagak. Jika tidak ada tindakan, kemudian mereka akan menghadapi panen dengan tangan kosong. Untuk mengusir burung gagak, John pergi ke gudang untuk mencari alat. Dia secara tidak sengaja menemukan sebuah rahasia. Di dalamnya ada orang-orangan sawah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jadi John menemukan satu cara. Gunakan orang-orangan sawah ini untuk menakuti gagak. Ketika John hendak menaruh orang-orangan sawah di ladang jagung, kemudian putranya juga berlari ke gudang. Bocah itu merasa orang-orangan sawah ini terlihat terlalu menakutkan. Jadi dia memohon kepada ayah untuk tidak meletakkannya di lapangan. John tidak mau putranya sedih. Jadi hanya menempatkan orang-orangan sawah kembali di gudang. Pada saat ini, pemilik pertanian di sebelah Willem datang untuk menanyakan. John kemudian menceritakan masalahnya kepada Willem. Dan tanyakan padanya bagaimana cara menghadapi burung gagak. Berdasarkan situasi John saat ini, Willem menyarankan untuk menempatkan orang-orangan sawah di tengah lapangan. Karena dia pernah membaca buku lama. Dikatakan bahwa orang-orangan sawah yang menakutkan ini sangat efektif melawan burung gagak. Jadi John menerima nasihat tetangganya. Tapi yang tidak diharapkan John adalah, sejak menempatkan orang-orangan sawah di lapangan, kemudian hal-hal aneh terus terjadi. Pagi-pagi keesokan harinya John menemukan bahwa ada banyak burung gagak di peternakan. Di sekitar orang-orangan sawah, ada lebih banyak mayat gagak. Adegan di depan matanya membuat John sangat terkejut. Ini adalah orang-orangan sawah yang mengerikan. Jika ada orang menyinggung pemilik pertanian, maka itu akan membalas dendam pada mereka sebagai gantinya. Hari itu staf dari bank datang untuk mencari John. Ternyata hutang dia akan segera jatuh tempo. Jika tidak dapat membayar hutang Anda tepat waktu, kemudian bank akan terus melelang tanah yang dia gadaikan. Tapi ditolak oleh John. Staf bank dengan marah dan langsung pergi. Pada malam hari, staf bank menyelinap ke tanah punya John. Kemudian memasang tanda untuk pelelangan tanah di atas lapangan. Ketika dia hendak pergi, ladang jagung tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menakutkan. Kemudian bayangan hitam bergegas ke arahnya. Dia takut dan langsung lari. Tapi tiba-tiba, ketika dia berlari ke jalan, sebuah truk melaju kencang. Staf bank meninggal di bawah ban punya truk. Pagi-pagi keesokan harinya, polisi setempat datang ke peternakan untuk menyelidiki situasi. Karena sebelum orang itu meninggal, staf dari bank pergi menemui John. Tapi John bilang dia tidak meninggalkan rumah tadi malam. Istri di samping dapat bersaksi untuknya. Setelah penyelidikan, polisi mengesampingkan kecurigaan terhadap John. Kemudian John pergi ke pertanian untuk memeriksa pertumbuhan jagung. Tapi tidak sengaja menemukan jam tangan bermerek punya pegawai bank itu. Ada juga banyak uang jatuh di sana. John sedang terpikat oleh kehidupan dan segera berpikir tentang hutangnya. Jadi dia diam-diam menyimpan uang dan jam tangan. Kemudian pergi ke kota untuk menjual dan membeli pupuk kimia untuk menyuburkan ladang jagung. Di malam hari setelah kembali ke rumah, John secara tidak sengaja menemukan istrinya berbicara dengan mantan pacarnya di rumah. Mantan pacar berharap istri John bisa pindah bersamanya dari tempat ini ke kota tempat dia dulu tinggal. John mendengar sangat marah, ingin bertarung dengan pria itu. Untungnya sang istri masih sangat mencintai John. Jadi menolak tawarannya pria itu. Pria itu kemudian pergi. Keesokan harinya John mengunjungi ladang jagung lagi seperti biasa. Tidak sengaja menemukan cincin batu. Dia merasa ini mungkin hadiah dari Tuhan. Jadi dengan bersemangat meletakkannya di jari. Tak disangka, sekembalinya ke rumah, ia mendengar kabar meninggalnya mantan pacar istrinya.
Ketika John mendengarnya, dia juga sangat terkejut. Pada saat ini, sang istri tiba-tiba mengetahui. Cincin yang dikenakan John di jari dia adalah milik mantan pacarnya. Sang istri salah paham bahwa John membunuhnya. John buru-buru menjelaskan asal-usul cincin baru itu, membuat istrinya enggan percaya. Petani membuat orang-orangan sawah di ladang jagung. Tanpa diduga, hal-hal aneh mulai terjadi sejak saat itu. Untuk menyingkirkan iblis ini selamanya. Malam itu, John membakar orang-orangan sawah dengan api. Tanpa diduga, keesokan harinya, orang-orangan sawah muncul kembali di ladang. John panik dan bergegas mencari tetangganya. Willem meminta istrinya untuk mengeluarkan buku kuno. Di dalamnya tertulis semua tentang orang-orangan sawah itu. Ternyata orang-orangan sawah ini dibuat oleh penyihir. Taruh saja orang-orangan sawah di ladang untuk menerima berkahnya. Jika pemilik peternakan mengalami masalah, orang-orangan sawah juga akan membantu mereka. Ketika John mendengar ini, dia sangat takut dan ingin segera meninggalkan tempat ini. Tak disangka baru pulang ke rumah. Kemudian dia bertemu polisi yang pernah datang untuk menyelidiki. Untuk menjelaskan semua yang terjadi, John membawa polisi ke gudang. Ketika John menceritakan keseluruhan cerita kepada polisi, lalu tiba-tiba istri dan tetangga tua itu muncul. Mereka tiba-tiba mengangkat papan itu ke samping. Polisi tidak bereaksi tepat waktu dan pingsan oleh puing-puing yang jatuh ke badannya. Keduanya mulai menyalahkan John, karena dia telah mengkhianati berkah boneka itu. Pada saat ini, sang istri mendengar ada suara jika berlari ke situ juga. Hanya melihat John sedang berbicara pada dirinya sendiri. Pasangan tetangga sudah hilang dari kapan. Ketika dia menemukan polisi tergeletak di tanah. Salah pikir lagi bahwa suami dia adalah tersangkanya. Mungkin mantan pacar juga merupakan tindakan kejam John. Jadi dia panik dan lari. Untuk melepaskan diri dari cengkeraman jahat John, sang istri membawa kedua anaknya dan berlari ke ladang jagung. Dengan panik, putra mereka berlari ke gudang. Tidak menyangka orang-orangan sawah hidup kembali. Ketika dia hendak membunuh bocah itu, polisi tiba-tiba terbangun. Dia ingin menyelamatkan anak itu. Tapi tak disangka, dia dibunuh secara brutal oleh orang-orangan sawah. Dalam situasi berbahaya itu, John dan istrinya bergegas tepat waktu. Setelah menyaksikan monster yang menakutkan di depan mata, istri baru percaya semua yang dikatakan suaminya. Tapi John sama sekali bukan lawan orang-orangan sawah. Segera dia terlempar ke tanah. Di saat bahaya, anak mereka menyalahkan traktor sawah. Langsung menabrak orang-orangan sawah. Berhasil menangani monster itu. Pagi-pagi keesokan harinya, mereka dengan tubuh yang lelah. Bersama-sama mereka meninggalkan tanah tempat mereka tinggal selama beberapa generasi.